Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman yang saya hormati. Nama saya Muhammad Eza Razwan Nizam, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan tema struk tagihan. Program ini bertujuan untuk menghitung dan mencetak struk tagihan secara otomatis yang bisa digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti tagihan warung atau layanan lainnya. Program ini saya buat untuk membantu mempermudah proses perhitungan dan pencetakan tagihan serta mengurangi kesalahan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat diterapkan di berbagai tempat yang membutuhkan sistem pencatatan tagihan secara lebih efisien. Pada saat pembuatan program ini, saya bekerja dengan menggunakan komputer di warnet karena laptop pribadi saya sedang mengalami kerusakan. Meskipun begitu, saya tetap berusaha menyelesaikan tugas ini dengan maksimal. Dan langsung kita ke pembahasan. Yang pertama, header files ada include iostream, include iomanip, include vector, dan include string. Include iostream digunakan untuk input dan output standar seperti cin dan chot. Include iomanip digunakan untuk memanipulasi format output seperti setw, set precision, dan fixed. Include vector digunakan untuk menggunakan container vektor yang memungkinkan kita menyimpan daftar barang. Dan include string digunakan untuk menggunakan tipe data string. Yang kedua, namespace. Kita menggunakan using namespace std. Menggunakan namespace std agar kita tidak perlu menulis std sebelum setiap penggunaan elemen dari library standar. Yang ketiga, struktur data. Saya memakai struk item dan variabelnya ada 3, yaitu string, double, dan int. Struk item fungsinya untuk mendefinisikan struktur data item yang menyimpan informasi tentang barang. Lalu yang kedua, string name menyimpan nama barang, double price menyimpan harga barang, int quantity menyimpan jumlah barang yang dibeli. Dan yang keempat, fungsi print receive. Fungsi print receive bertanggung jawab untuk mencetak struk tagihan dengan format yang rapi. Berikut adalah penjelasan lengkap dari fungsi print receive. Deklarasi variabel double total sama dengan 0.0 total. Variabel untuk menyimpan total tagihan keseluruhan diinisialisasi dengan 0.0. Header struk, code struk tagihan, code nama pelanggan, customer name, code handle. Mencetak judul struk, nama pelanggan, dan garis pemisah. Mencetak header kolom untuk detail barang dengan format yang rapi, menggunakan setw untuk mengatur lebar kolom. Terus selanjutnya ada menghitung subtotal dan mencetak detail barang. Kita memakai loop for iterasi melalui setiap item dalam vektor item. Lalu menghitung subtotal, mengalihkan harga dengan jumlah untuk mendapatkan total, menambahkan ke total, menambahkan subtotal ke total, tagihan keseluruhan, mencetak detail barang, mencetak nama barang, harga, jumlah, dan subtotal dengan format yang rapi. Mencetak total tagihan. Di sini kita memakai code total tagihan, set precision, total. Mencetak garis pemisah, mencetak total tagihan dengan format yang sama, menggunakan fixed dan set precision 2 untuk memastikan 2 angka di belakang koma. Mencetak garis pemisah di akhir struk. Yang kelima, fungsi main. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program. Di sini kita akan mengumpulkan input dari pengguna, menyimpan data barang, dan memanggil fungsi untuk mencetak struk tagihan. Deklarasi variabelnya yaitu string customer name, int item count. String customer name adalah variabel untuk menyimpan nama pelanggan, sedangkan int item count variabel untuk menyimpan jumlah barang yang akan dibeli. Terus input nama pelanggan, kita memakai sin getLine. Yang pertama, mencetak prompt untuk meminta pengguna memasukkan nama pelanggan, menggunakan getLine cin customer name untuk membaca nama pelanggan termasuk spasi. Input jumlah barang cin item count. Mencetak prompt untuk meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang akan dibeli, menggunakan cin item count untuk membaca jumlah barang dari input pengguna. Inisialisasi vektor untuk menyimpan barang. Vektor item, items, item count. Membuat vektor item dengan ukuran item count untuk menyimpan informasi tentang barang yang dibeli. Mengumpulkan data barang. kita pakai loop for
iterasi untuk mengumpulkan data setiap barang input nama barang. Lalu mencetak prompt untuk meminta pengguna memasukkan nama barang ke I. Menggunakan cin WS untuk mengabaikan white space sebelum membaca nama barang. Menggunakan getLine cin items I name untuk membaca nama barang ke I. Input harga dan jumlah. Mencetak prompt untuk meminta pengguna masukkan harga barang. Menggunakan cin items I price untuk membaca harga barang. Mencetak prompt untuk meminta pengguna masukkan jumlah barang. Menggunakan cin items I quantity untuk membaca jumlah barang. Memanggil fungsi untuk mencetak struk. Print receipt customer name, items. Memanggil fungsi print receipt dengan nama pelanggan dan daftar barang yang telah diinputkan untuk mencetak struk tagihan. Mengakhiri program. Return 0. Mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Oke, teman-teman, di sini kita akan melihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Di sini saya memasukkan nama pelanggan, yaitu nama saya. Terus yang kedua, masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Saya beli satu barang. Terus nama barangnya itu beras. Terus harganya 300.000 dan barang beras dibeli adalah 5 karung. Kita lihat struknya dan berhasil totalnya 1.500.000. Kesimpulan. Program C++ untuk mencetak struk tagihan adalah aplikasi sederhana yang efektif untuk mencatat transaksi penjualan. Menggunakan struktur item, program ini menyimpan informasi barang seperti nama, harga, dan jumlah secara terorganisir. Interaksi penggunaan dirancang agar mudah memungkinkan input nama pelanggan dan detail barang dengan rapi. Fungsi print receipt mencetak struk tagihan, menghitung subtotal dan total, serta menyajikan informasi dengan format yang profesional. Dengan penggunaan vektor, program ini fleksibel dalam menangani jumlah barang yang bervariasi. Secara keseluruhan, program ini adalah alat berguna untuk mencatat transaksi dan memberikan bukti pembelian kepada pelanggan dengan potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.